Musuh Nabi Ilyas, sembah berhala dengan 4 wajah. Musuh Nabi Ilyas perlu diketahui oleh umat muslim. Hal ini karena Nabi Ilyas itu sendiri merupakan salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak keteladanan. Kisahnya sendiri terukir dalam sejarah Islam. Nabi ini hidup di zaman Raja Ahab serta Ratu Jezebel. Sang raja memerintah kerajaan Israel Utara. Raja ini zalim dan sering berbuat maksiat. Untuk kisah selengkapnya, bisa cek uraian di bawah ini. Musuh Nabi Ilyas di sejarah Islam. Bukan hanya sang raja saja yang berbuat zalim, melainkan juga kaumnya. Raja Ahab dan kaumnya tersebut jadi musuh Nabi Ilyas. Nabi ini sendiri terkenal sebagai nabi yang senantiasa berjuang keras dalam menegakkan kebenaran. Tak hanya itu, nabi ini juga menolak penyembahan berkala. Pada saat itu, ritual penyembahan berkala memang sangat merajalela. Mengenai tempat tinggalnya, nabi ini tinggal dalam kawasan kerajaan Samaria sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Masa tersebut adalah zaman pemerintahan Raja Ahab dan generasi penerusnya. Tidak lain adalah Ahazia dan Yoram. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi ini untuk mengingatkan Bani Israel yang berani membangkang. Hal ini karena kaum tersebut menyembah berhala secara terang-terangan. Bahkan melupakan kitab Taurat dan sama sekali tak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas harus menghadapi kaum yang jadi musuh tersebut agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual penyembahan berhala Baal. Kaum Bani Israel memiliki kebiasaan buruk. Mulai dari hidup bermewah-mewahan, foya-foya hingga menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala tersebut terbuat dari emas. Kaum Bani Israel menganggap berhala tersebut jadi tempat perlindungan sekaligus memohon pertolongan. Berhala diletakkan di atas Gunung Karmel lengkap dengan altar. Untuk bisa sampai di tempat tersebut, kaum Bani Israel tidak ragu mendaki gunung. Ketika tiba di tempat sesembahannya, kaum Bani Israel memberikan sesajen untuk berhala wanita yang memiliki 4 wajah tersebut. Ukuran patungnya juga besar karena memiliki ketinggian hingga 20 hasta. Mengetahui adanya ritual penyembahan berhala tersebut, Nabi Ilyas lantas mengingatkan mereka. Akan tetapi, mereka tetap saja menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Pada akhirnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala tersebut. Dilanda kekeringan dan bencana alam. Kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh Nabi Ilyas tersebut membuatnya dilanda kekeringan selama bertahun-tahun. Menghadapi hal itu, Nabi Ilyas meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sehingga kaum Bani Israel tak lagi menderita akibat kekeringan. Namun sungguh sayang, hal tersebut tidak membuat kaum Bani Israel bersyukur, melainkan semakin membangkang. Akibatnya, kaum Bani Israel ditimpa musibah lagi. Musibah ini berupa bencana alam gempa bumi yang goncangannya begitu dahsyat. Gempa bumi tersebut membuat kaum Bani Israel bergelimpangan dan tak bernyawa lagi. Sementara untuk Nabi Ilyas dan umat muslim selamat dari bencana alam ini. Hal ini karena pasukan muslim tersebut sudah meninggalkan kotanya terlebih dulu. Nasib istri Raja Ahab, bukan hanya kaum Bani Israel saja yang terdampak gempa bumi, melainkan juga istri Raja Ahab. Musuh ini memang sangat marah saat Nabi Ilyas menghancurkan berhalanya. Bahkan ia berencana untuk menangkap dan membunuh sang nabi. Karena hal itu, istri sang raja beserta prajuritnya mencari Nabi Ilyas yang tengah sembunyi di gua. Untungnya, datang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gempa bumi. Istri Raja Ahab beserta pengikutnya langsung tertimpa longsoran gunung. Nabi Ilyas pun selamat. Keteladanan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas memiliki keteladanan yang bisa diketahui dari kisah tadi. Salah satu keteladanannya yaitu tidak gentar membela kebenaran. Ketika mengetahui ada kesalahan atau penyimpangan di depan matanya, ia tidak ragu untuk menghadapinya. Bahkan tidak pantang menyerah meski mendapatkan penolakan atau penentangan. Musuh Nabi Ilyas tidak lain adalah Raja Ahab beserta kaum Bani Israel yang durhaka. Meski berhadapan dengan musuh, namun Nabi Ilyas senantiasa sabar dalam menghadapinya. Ia juga tidak serta-merta meninggalkan kaum yang durhaka tadi karena tetap berdoa agar diberi hujan dan terbebas dari kekeringan. Hal ini menunjukkan betapa pedulinya sang nabi kepada kaum tersebut.